Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini saudara-saudara? Semoga kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Marilah kita mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini. Di awal ibadah ini, marilah kita mendengarkan pujian yang berikut ini. Sebelum kita membaca bagian firman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah kami semua yang rindu mengikuti pelayanan ibadah lewat channel YouTube ini, dan juga rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan hari ini, Amos 5 ayat 12, berkata begini. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Tema renungan di hari ini, harta dan kekuasaan jangan buat orang benar terjepit. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mendengar ataupun membaca tentang kisah inspiratif soal Jose Mujica. Dia adalah Presiden Uruguay di tahun 2010 sampai 2015 dan merupakan seorang pemimpin yang langka di bumi ini. Mengapa? Karena dia memiliki gaya hidup yang sederhana, sehingga menjadi sorotan dunia, bahkan diberi julukan presiden termiskin di dunia. Mengapa dijuluki seperti itu? Karena dia punya prinsip yang luar biasa, yaitu menyumbangkan 90% gajinya untuk orang-orang miskin dan hanya mengambil 10% untuk keperluan dirinya. Uniknya, Jose Mujica merasa bahwa dia bukanlah presiden termiskin. Sebaliknya dia membuat statement yang menyentuh hati dengan kalimat, saya tidak merasa sebagai presiden termiskin, karena sesungguhnya orang yang miskin adalah orang yang bergaya hidup mahal, tapi tidak peduli pada orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks perikop ini, termasuk ayat hari ini, kita dapat melihat ada seruan sekaligus peringatan keras terhadap para pemimpin yang betah dengan ketidakadilan dan orang-orang kaya yang menindas orang miskin, agar mereka sadar bahwa tindakan mereka adalah dosa di hadapan Tuhan. Bahkan, Nabi Amos juga memperingatkan bahwa tindakan-tindakan tersebut membuat Tuhan marah dan mereka akan mengalami hukuman yang mengerikan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Dalam bagian renungan hari ini dimulai dengan kalimat, sebab aku tahu. Ini hendak memberikan gambaran bahwa Tuhan Allah itu Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Setiap hal baik dan setiap hal buruk yang dilakukan oleh manusia pasti diketahui secara jelas oleh Tuhan. Inilah yang disampaikan dalam bagian renungan hari ini, bahwa Tuhan tahu
perbuatan dosa yang mereka lakukan sangat banyak. Selain itu, ditegaskan juga soal jenis-jenis perbuatan dosa yang mereka lakukan, yaitu menjadikan orang benar terjepit, menerima uang suap, dan mengesampingkan orang miskin. Semua tindakan ini jelas sekali adalah dosa dan bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Satu contoh praktis yang dapat direfleksikan yaitu soal kasus suap. Apalagi yang menjadi korban adalah orang-orang miskin. Itu bisa kita baca di Keluaran 23 ayat 6-8. Kemudian para hakim sepatutnya menjauhi suap. Ulangan 16 ayat 18-19. Di Perjanjian Lama ada Samuel yang menjadi contoh hakim yang tidak mau menerima suap. 1 Samuel 12 ayat 3-4. Saudara-saudara, lewat renungan hari ini, hendak memotivasi kita. Ketika diberikan harta, jabatan, dan kekuasaan, janganlah menjadikan itu sebagai alat untuk menindas orang, tapi sebaliknya, kita tunjukkan sikap membantu mereka yang hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Di akhir renungan ini ada kalimat yang berkata, patokan penilaian Tuhan soal kekayaan seseorang bukan terletak pada harta, tahta, dan jabatannya, tapi pada hati dan cara dia memperlakukan orang di sekitarnya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, di saat ini boleh diberikan kesempatan yang sungguh berharga. Kami ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Diberkatilah semua anggota jemaat yang sudah ambil bagian mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan berkati mereka dalam keluarga mereka masing-masing. Inilah doa yang kami sampaikan dan akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah setia mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua bersama dengan keluarga kita masing-masing. Shalom.